Kami ajak Anda pemirsa langsung terhubung bersama dengan Mas Fatur Rahman Al-Ghozi, aktivis kemanusiaan Palestina Global Sumut Flotilla yang saat ini posisinya nampaknya masih berada di Tunisia. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Mas Fatur Rahman. Ya, selamat malam Mbak. Mas Fatur, bagaimana kabarnya saat ini? Apakah posisinya juga masih sama Mas di Tunisia saat ini? Ya, alhamdulillah posisi saat ini memang masih berada di Marzamemi, Sisilia, Italia. Kami memantau pergerakan teman-teman yang udah sampai red zone sampai tadi malam. Oke. Baik Mas, ini kan kami mendapatkan kabar ya bahwa ada rekan-rekan Global Sumut Flotilla aktivis ini juga mendapat serangan dari Israel. Kapalnya diserang Mas Fatur Rahman. Bagaimana saat ini informasi yang dihimpun oleh Mas Fatur Rahman dan juga rekan-rekan? Ya, memang pada saat malam tadi kita sudah mulai melihat live CCTV yang berada di sekitar area kapal Global Sumut Flotilla, dan tepat pada jam 8 waktu Gaza, militer Israel menyerang dan mengintimidasi kapal-kapal Global Sumut Flotilla. Setidaknya ada 19 kapal yang diintercept dan diserang di laut internasional. Diserang dengan menggunakan water cannon dan serangan-serangan lainnya, dan setidaknya menangkap 201 aktivis yang ada di kapal Global Sumut Flotilla ini, Mbak. Oke, jadi secara total Mas ada berapa kapal yang kemudian hilang kontak atau diserang oleh Israel? Ya, sampai dengan hari ini kami mendapati yaitu sekitar 19 kapal yang hilang kontak dan diserang, juga diculik aktivisnya oleh Zionis Israel di laut internasional. Oke, kami juga dapat nih Mas list dari kapal-kapal yang hilang kontak ini. Kabarnya kapal-kapal paling banyak ini adalah kapal dari Italia dan juga Polandia. Betul, Mas Fatur Rahman? Ya, kapal berbendera Italia dan Polandia memang kapal yang mungkin cukup banyak jumlahnya yang ikut di barisan konvoi terdepan dari misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini. Oke, berdasarkan informasi yang Mas Fatur Rahman dan juga rekan-rekan dapatkan, bagaimana kemudian serangan itu bisa dilakukan terhadap kapal-kapal dari rekan-rekan Global Sumut Flotilla? Apa yang tengah dilakukan oleh rekan-rekan ini, mencoba untuk melewati jalur apa Mas? Kemudian juga serangannya ini seperti apa Mas? Ya, memang kalau untuk serangan ini bukan serangan yang pertama, ini adalah serangan ketiga setelah terakhir kali kemarin kita diserang waktu berada di dekat Pulau Kreta dengan menggunakan drone. Namun kemudian kemarin subuh itu beberapa kapal mendekati konvoi Global Sumut Flotilla, namun tidak ada pergerakan yang Israel lakukan terhadap misi kemanusiaan ini. Namun pada saat malam tadi Israel melancarkan serangan dan dengan mengirimkan kapal perang dan kapal patrolinya untuk naik ke atas kapal dan mengintercept, juga menyerang dengan menggunakan air tekanan tinggi yaitu water cannon ke kapal-kapal yang berada di konvoi ini. Oke, baik. Selain bersama Mas Fatur Rahman, kami juga sudah menghadirkan wartawan TV One yang juga pernah ikut dalam Global Sumut Flotilla, dan Mas Anton Saputra. Selamat malam Mas Anton. Malam. Mas Anton, ini kalau kita dengar cerita dari Mas Fatur Rahman, banyak sekali kendala yang dialami oleh rekan-rekan untuk bisa berangkat memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kalau dari pengalaman Mas Anton, ini apa saja kendala yang dialami ketika meliput dalam Global Sumut Flotilla? Di mana kami beberapa kali itu mengalami kendala, rintangan saat ingin meliput di Tunisia maupun misi kemanusiaan ini di Global Sumut Flotilla. Di mana saat kami mendarat di Tunisia itu kami sempat juga ditangkap oleh pemerintahan Tunisia. Itu sekitar 5 jam kami ditahan, diinterogasi terkait dengan apa misi yang kami lakukan di sini, di Tunisia maksudnya. Jadi kami ini terus ditanyai apakah benar kita jurnalis, apakah benar misi ini membawa misi kemanusiaan, apa saja yang dibawa oleh misi ini.
Seperti itu selama 5 jam. Tak hanya itu, kami juga sempat di apartemen kami juga digerebek oleh kepolisian Tunisia terkait dengan kegiatan kami gitu, untuk mengikuti Global Summit Flotilla. Padahal kami telah meminta izin kepada pemerintahan Tunisia bahwasanya bahwa kami ini 7 jurnalis itu meliput gitu loh, bukan untuk bertamasya di sana, tapi meliput misi kemanusiaan di Global Summit Flotilla. Banyak beberapa negara itu hadir di Tunisia, ratusan relawan silih berganti menaiki kapal untuk berlayar ke Gaza. Namun beberapa kali sering dilakukan itu adalah sabotase. Beberapa kali kami berada di kapal itu ada drone yang meluncurkan api, terus serangan-serangan intimidasi kepada jurnalis juga sering dilakukan oleh beberapa pihak keamanan di sana gitu loh. Oke, ini kan banyak sekali sabotase, serangan ketika niatnya baik ya untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Mas Anton melihat rekan-rekan aktivis lainnya, apa sih yang membuat rekan-rekan ini tetap berjuang untuk bisa menembus Gaza dan juga membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza? Terus terang, kalau saya melihat warga Gaza saat ini sangat miris hati saya. Saya tuh nggak bisa melihat warga Gaza saat ini ditindas. Saya tidak bisa melihat warga Gaza itu kelaparan. Bagaimana mereka bisa hidup dari hari ke hari untuk bertahan hidup? Itu tidak bisa sama sekali mereka. Kalau tidak ada bantuan dari masyarakat Indonesia khususnya, masyarakat dunia itu bisa melihat bagaimana warga Gaza ini bisa gitu dimerdekakan. Bagaimana mereka bisa hidup untuk bisa melanjutkan hidup mereka di Palestina tanpa ada penjajahan Zionis. Itu sangat miris hati saya. Makanya saya ikut misi kemanusiaan ini untuk ikut andil bagaimana mereka bisa berjuang tanpa campur tangan dunia. Bagaimana? Coba bayangin masyarakat Gaza saat ini, anak-anak mereka, orang tua mereka telah kehilangan semua. Rumah, tempat tinggal, makanan, itu tidak ada sama sekali. Sedangkan kami di sini mampu dan kami bisa gitu loh. Saya sebagai jurnalis itu ingin mengabarkan bagaimana di sana, bagaimana perlakuan Zionis sangat biadab. Oke, jadi ini adalah langkah di mana untuk bisa memberikan bantuan untuk warga-warga Gaza di sana. Sama seperti rekan-rekan aktivis yang ikut dalam Global Summit Flotilla yang saat ini juga sudah berangkat, berlayar, tersebar dengan beberapa kapal. Sebetulnya kondisi saat ini sebelumnya memang sudah diprediksikah ketika Mas Anton berada di Tunisia bersama rekan-rekan lainnya? Beberapa kali saya sempat bertanya dalam hati saya, ketika saya ingin berangkat seperti ini, apakah saya mampu menjalankan misi kemanusiaan ini, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan untuk bisa menyuarakan suara rakyat Palestina. Sedangkan kami di sini hanya bisa mengabarkan, menginformasikan kondisi di sana seperti apa, bagaimana pergerakan misi kemanusiaan yang kami ikuti, Global Summit Flotilla ini bisa berhadapan langsung membuka blokade Zionis Israel. Bagaimana kita melihat blokade hati kita sendiri. Tidak bisa ibaratnya kita tidak bisa membuka blokade hati kita kalau kita tidak bisa melihat saudara-saudara kita di sana di Gaza itu. Dan ketika di sana ini semua sudah dibahas, didiskusikan mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika berlayar? Sudah dibahas. Kami di sini dengan kesadaran, dengan hati nurani bahwa kami ingin ikut andil dalam misi kemanusiaan ini dengan apapun resiko yang ditanggung, meskipun nyawa kami tidak seberapa dengan penderitaan rakyat Gaza saat ini. Baik.
Oke, terima kasih banyak Mas Anton sudah berbagi kisah mengenai pengalaman Mas Anton. Terima kasih juga Mas Fatur Rahman, kami kirimkan doa yang terbaik untuk Mas Fatur Rahman dan juga rekan-rekan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta.